Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 9 bab 2, yaitu buku-buku berbicara. Materi di dalamnya tentang teks prosedur ya. Nah, materi ini sudah kurikulum merdeka. Mari kita mulai dengan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur itu berbeda dengan tip ya. Kalau tip itu merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu agar orang berhasil melakukan sesuatu. Jadi sangat jelas perbedaannya antara teks prosedur dengan tip. Teks prosedur itu dapat disajikan dalam bentuk gambar ataupun grafis. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Ketika kita ingin mengubah petikan cerpen menjadi sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, inti dari kutipan cerpen itu apa? Ini bisa menjadi judul untuk teks prosedur kita. Kemudian pastikan baca dengan teliti setiap peralatan atau bahan yang digunakan oleh tokoh. Nah, ini akan menjadi bagian untuk alat dan bahan pada teks prosedur kita. Pastikan juga baca dengan teliti setiap tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, ini akan menjadi bagian utama dari teks prosedur, yaitu langkah-langkah. Setelah kalian menemukan semuanya, ubahlah bagian langkah-langkah dari bentuk paragraf menjadi bentuk kalimat perintah. Selanjutnya, teks prosedur dalam bentuk infografik. Teks prosedur tidak selalu hanya berupa teks biasa loh. Bisa juga dalam bentuk infografik. Tahu kan infografik itu apa? Nah, menurut KBBI, infografik adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Nah, contohnya ya seperti ini nih. Selanjutnya, teks prosedur dalam bentuk poster. Tidak hanya dalam bentuk infografik, teks prosedur juga bisa dalam bentuk poster, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi kata sarapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan kosakata melalui penyerapan bahasa lain, misalnya bahasa Melayu, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Proses ini terjadi melalui perdagangan, penjajahan, maupun perjalanan antar daerah. Dalam proses penyerapannya, ada yang diserap secara langsung, ada pula yang mengalami proses perubahan bunyi, perubahan tulisan, dan juga perubahan makna. Melalui proses adaptasi ini, kosakata bahasa Indonesia semakin berkembang. Ada yang tercatat dalam kamus sebagai kata baku, ada pula yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh kata serapan. Misalkan nih, sebutin ya. Dalam bahasa Melayu, itu angka. Bahasa Indonesia juga angka. Bahasa Sanskerta, itu angka. Kemudian kalau bahasa Melayu, misalkan yang bedanya nih. Bahasa Melayu angkasa, bahasa Indonesia angkasa. Sedangkan bahasa Sanskerta akasa. Terus kalau bahasa Melayu ada manah. Kalau Indonesia memanah. Kalau bahasa Sanskerta manas. Nah, itu ada yang beda, ada yang sama juga ya. Selanjutnya, imbuhan wan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering banget ya bertemu dengan imbuhan wan. Contohnya, bangsawan, rupawan, hartawan, dan sebagainya. Tahukah kalian bahwa imbuhan wan itu berasal dari bahasa Sanskerta? Imbuhan tersebut digunakan bersama kata nomina seperti contoh sebelumnya. Imbuhan itu berarti orang yang memiliki benda seperti yang disebutkan pada kata dasar. Nah, maksudnya itu bangsawan, itu artinya orang yang memiliki bangsa atau keturunan raja. Rupawan, itu orang yang memiliki wajah cantik atau tampan. Hartawan adalah orang yang memiliki harta. Tapi dalam perkembangannya, arti imbuhan wan ini meluas loh. Misalnya, pada kata ilmuwan, negarawan, fisikawan, imbuhan wan itu menyatakan orang yang ahli dalam bidang yang disebutkan pada kata dasarnya. Pada kata seperti olahragawan, peragawan, dan usahawan, imbuhan wan berarti orang yang berprofesi dalam bidang yang disebutkan pada kata dasar. Apa yang bisa kita simpulkan? Imbuhan wan pada umumnya dilekatkan pada kata benda atau nomina, seperti bangsa, harta, ilmu, olahraga, usaha, dan peraga. Imbuhan wan tidak pernah dilekatkan pada kata kerja atau verba. Jadi kalau di antara kata relawan dan sukarelawan,
Mana nih yang benar kira-kira? Bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, coba tulis di komentar ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.